Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, kita sering mendengar istilah syirik. Apakah itu syirik? Ya. Syirik adalah istilah dalam agama Islam yang mengacu pada tindakan atau keyakinan menyekutukan Allah dengan sesuatu atau seseorang atau orang lain dalam ibadah atau pengabdian. Dalam Islam, syirik dianggap sebagai dosa besar yang paling serius dan tidak dapat dimaafkan karena bertentangan dengan prinsip dasar tauhid, keyakinan akan keesaan Allah. Dalam ajaran Islam, tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan penghindaran dari segala bentuk penyekutuan atau persekutuan dengan sesuatu atau seseorang selain Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, ada beberapa bentuk syirik. Yang pertama adalah syirik dalam ibadah atau syirik akbar. Bentuk syirik ini terjadi ketika seseorang menyekutukan Allah dalam ibadah langsung, yaitu beribadah kepada selain Allah atau menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Contohnya adalah menyembah berhala, berdoa kepada makhluk lain seperti jin atau orang-orang suci, atau menganggap bahwa nabi, wali, atau tokoh-tokoh agama tertentu memiliki kekuatan ilahi. Yang kedua, syirik kecil atau syirik asyar. Syirik kecil merupakan penyekutuan dalam hal-hal yang lebih kecil atau tidak langsung dalam ibadah. Contohnya adalah riya, yaitu beribadah untuk pamer kepada orang lain. Kemudian takabur, yaitu sombong atas amal ibadah yang dilakukan. Kemudian ada juga khawarij, yaitu kelompok yang mengkafirkan muslim lainnya karena dosa-dosa tertentu. Yang ketiga, syirik dalam niat, yaitu syirik yang dilakukan di dalam hati. Bentuk syirik ini terjadi ketika seorang menyekutukan Allah dalam niat atau memotivasi dalam beribadah. Misalnya beribadah atau beramal hanya untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain, bukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi apabila kita tidak melakukan sesuatu amal, itu tidak diniatkan karena Allah, tapi karena ada motivasi lain, ya. Misalkan supaya dipuji atau hal yang lain. Yang keempat, syirik dalam asma dan sifat atau syirik fi asma fi sifat. Bentuk syirik ini terjadi ketika seseorang memberikan atribut atau sifat yang seharusnya hanya dimiliki oleh Allah kepada selainnya. Contohnya adalah menganggap bahwa makhluk memiliki pengetahuan mutlak, kekuasaan yang absolut, atau pengawasan yang sempurna seperti yang hanya dimiliki oleh Allah. Yang kelima, syirik dalam pengabdian atau syirik fi al-ibadah. Bentuk syirik ini terjadi ketika seorang mengabdikan diri secara eksklusif kepada selain Allah atau menganggap bahwa selain Allah memiliki kuasa yang sama atau lebih tinggi dalam mengatur urusan hidup. Contohnya adalah menyembah, meminta bantuan, atau mempersembahkan kurban kepada selain Allah
dengan keyakinan bahwa mereka dapat memberikan manfaat atau menolak bencana. Yang keenam adalah syirik dalam tawasul. Bentuk syirik ini terjadi ketika seseorang mencari perantara atau perantaraan dalam ibadah kepada Allah dengan keyakinan bahwa perantaraan tersebut memiliki kekuatan atau pengaruh yang independen dalam mendapatkan ridho atau keridhaan Allah. Meskipun tawasul sendiri bisa diterima jika dilakukan dengan cara yang benar. Jika dipahami secara keliru dan menyebabkan seorang menyekutukan Allah, maka itu menjadi syirik. Berikut contoh syirik, yaitu adanya penyembahan terhadap berhala. Syirik dengan menyembah atau mempersembahkan ibadah kepada berhala atau patung-patung sebagai Tuhan atau sembahan yang lain selain Allah. Yang berikutnya adalah berdoa kepada selain Allah. Syirik dengan menganggap bahwa makhluk lain seperti jin, orang-orang suci, atau individu tertentu memiliki kekuatan ilahi dan berdoa kepada mereka untuk memperoleh manfaat atau pertolongan. Berikutnya, mengklaim kesaktian atau kekuatan gaib. Syirik dengan menganggap bahwa individu tertentu memiliki kekuatan atau kesaktian gaib yang dapat memberikan manfaat atau menolak bencana tanpa ketergantungan pada Allah. Selanjutnya, mempersembahkan kurban atau pengorbanan kepada selain Allah. Syirik dengan mempersembahkan korban hewan atau benda-benda tertentu kepada selain Allah dengan keyakinan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk memberikan manfaat atau memberikan perlindungan. Selanjutnya adalah beribadah untuk mencari popularitas atau pengakuan. Syirik dengan melakukan ibadah atau amal perbuatan hanya untuk mendapatkan pujian, pengakuan, atau popularitas dari orang lain, bukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, mengklaim atau mempercayai bahwa individu tertentu memiliki pengetahuan yang mutlak. Syirik dengan menganggap bahwa seseorang memiliki pengetahuan yang mutlak dan dapat mengetahui hal-hal yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian, menganggap bahwa orang tertentu memiliki kuasa yang sama atau lebih tinggi daripada Allah dalam mengatur urusan hidup. Syirik dengan menganggap bahwa selain Allah memiliki kekuasaan yang sama atau lebih tinggi dalam mengatur takdir, nasib, atau urusan hidup. Selanjutnya, mempersekutukan Allah dalam niat atau tujuan ibadah. Syirik ini merupakan beribadah dengan tujuan atau niat yang tidak murni, seperti beribadah hanya untuk mendapatkan kekayaan, kekuasaan, atau manfaat duniawi, bukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita semuanya, Anda dan keluarga semuanya, kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kemudahan dalam segala urusan, rezeki yang banyak dan barokah, ilmu yang bermanfaat, sukses dunia dan akhirat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian semua berada. Ada kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.